Datang di Serangkai Sound Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada di segmen Serangkai Kata Podcast. Dan kali ini bareng lagi masih bertiga nih. Ada Mas, itu mukanya tolong dikondisikan ya, udah kerekam nih. Serius. Oke, kali ini kita masih balik lagi bareng trio ini. Ada aku Ardiansa, kemudian di kanan atas ada siapa? Ada saya yang lagi batuk. Waduh, Panji Pradipta. perasaan tadi nggak batuk Ji. Oke, dan ada satu lagi. Ada saya Raka. Sorry Oke. ya tadi belum siap guys. Ya apa, persiapannya padahal dari tadi ini udah lama banget, tapi kita kayak nggak apa-apa lah. Nah, kali ini nih di serangkai patah podcast, udah lama banget kita nggak podcast ya, kayak udah sebulanan lebih. Dan ya bingung aja sih nyari bahasanya apa, tapi kebetulan di hari kemarin ini lagi ada trending yang cukup tidak mengenakan sebenarnya, tapi kayaknya wajib banget buat kita bahas karena ya mungkin nanti juga akan ada beberapa sharing pengalaman ataupun berkaitan dengan hal ini, dan kita akan membahas pinjaman online yang mana ini lagi trending banget di X ataupun Twitter. Dan kalau kalian lihat judul di atas, aku ngasih judul itu adalah "Kami Ada Menghancurkan Hidup Saya". Nah, ini adalah salah satu quotes ataupun bukan quotes sih sebenarnya, catatan, bisa dibilang catatan kematian dari salah satu korban, salah satu pinjol, yaitu Kami Ada. Ini namanya kusamarin ya, walaupun kusama juga kalian pasti tahu sebenarnya ini apa ya. Cuman oke lah, kita tetap berbelasungkawa terhadap apa yang menimpa dari keluarga Bapak K, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal ini. Nah, tapi sebelum nanti kita lebih jauh ngobrol-ngobrol nih bareng Raka sama Panji, mungkin dari Raka ataupun Panji juga belum tahu terkait beritanya seperti apa. Jadi nanti kita baca terlebih dahulu aja dari threadnya, nanti kita ngobrol-ngobrol terkait hal itu kayak gitu ya. Sebelumnya Raka atau Panji udah baca belum dari tadi data yang udah aku kirim? Udah. Yang di Indozone udah sih dari Oh, Instagram. dari Iya. Indonesia tuh apa sih? Portal berita gitu ya? Mhm. Oke, bentar nih aku share dulu aja deh. Udah kelihatan belum nih di layar? Udah ya? Udah. Bentar, sebentar, ini harus ku hide dulu. Oke, nah jadi kemarin itu trending di nomor satu, bahkan istilahnya, yaitu sebuah hashtag "Kami Ada", dan itu adalah salah satu penyedia pinjaman online yang mana hal itu bermula dari postingan Truth Revealer ini atau @rakyat versus pinjol, yang mana ini nanti aku bacain terlebih dahulu apa terkait isi Twitternya ataupun X-nya ya. Nah, ini aku bacain terlebih dahulu nih. Yang pertama adalah korban ini adalah seorang suami dan ayah yang memiliki seorang anak balita perempuan. Usia anaknya masih 3 tahun. Keluarga sudah sepakat untuk tidak kasus ini dan up cerita ini untuk menjaga nama baik korban. Jadi sebenarnya awalnya keluarga itu tidak mau meng-up berita ini gitu ya. Tapi ya mungkin karena pertimbangan lain hal akhirnya cerita ini ke up. Nah, di cerita ini dipakainya inisial K ya, korbannya ini inisialnya K. Jadi K ini meminjam uang di, aduh nggak bisa disensor ya, ya di Kami Ada sebesar 9,4 juta dan harus mengembalikan 18 jutaan, hampir 19 juta. Nanti ada screenshotannya terkait hal ini. Nah, ketika K ini memiliki kesulitan pembayaran dan telat bayar, mulailah teror DC. DC ini debt collector dari Kami Ada mulai berdatangan. Teror pertama ini menyebabkan Bapak K ini dipecat dari kantornya. Jadi si debt collector dari Kami Ada ini terus menerus menelpon ke kantor K yang akhirnya mengganggu kinerja operator telepon. Jadi kantornya itu diteleponin terus menerus. Jadi kan kalau sebagai perusahaan kan itu akan sangat mengganggu, dan kalau karena tahu penyebabnya itu dari salah satu pegawainya, akhirnya pegawainya itu dipecat. Nah, K sebagai seorang pegawai honorer di salah satu kantor pemerintahan dengan kontrak 5 tahun lalu dipecat karena telepon yang masuk ke kantor sudah dirasa sangat mengganggu. K sebagai seorang laki-laki berusaha untuk menutupi kesulitan yang dialami. K hanya bilang kepada keluarga bahwa dia dipecat karena SK-nya tidak diperpanjang. Jadi dia belum jujur nih kepada keluarganya, belum terbuka. Menerima kabar K dipecat, keluarga pun membantu ala kadarnya tanpa mengetahui akar permasalahannya.
Setelah dipecat, istri dan anaknya pun pulang ke rumah orang tuanya. Nah, setelah itu teror order fiktif Gojek ataupun GoFood mulai berdatangan. Dalam satu hari ada 5 sampai dengan 6 order fiktif yang datang ke rumahnya. Driver ojol kadang ada yang mengerti kalau itu order fiktif, namun ada juga yang ngotot disuruh bayar. Jadi kalau ngelihat dari sudut pandang ini sebenarnya driver ojol ini maksudnya untuk orderan GoFood, Gojek itu juga mereka tidak bersalah karena kan mereka hanya menerima orderan gitu yang mana diorder oleh si debt kolektornya itu Korban. gitu ya ke rumah peminjamnya. Jadi orderan fiktif, tapi ini parah banget sih, satu hari bisa sampai 5 sampai 6 orderan fiktif gitu. Nah, alhamdulillahnya ini memang ini tetangganya masih banyak yang baik, ini banyak yang membantu untuk membayarkan orderannya, tapi kan nggak bisa terus-menerus ya. Akhirnya kan secara sanksi sosial itu kan diketahui sama tetangga-tetangganya segala macam. Jadi kan juga sudah kena lah terkait sosialnya, istilahnya ke lingkungan sekitarnya. Keluarga besar kemudian berusaha untuk mediasi antara K dengan istrinya. Disitulah K mulai terbuka dan share inti permasalahannya apa. Karena dia dipecat dan order fiktif terjadi adalah karena dia memiliki tunggakan di Kami Ada. Mendengar teror dari debt kolektor Kami Ada yang menimpa suaminya, istri K menolak untuk pulang karena takut. Tepat 2 hari setelah percobaan mediasi, istri menolak pulang ke rumah dan teror debt kolektor Kami Ada itu masih berlanjut. K akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara ya itu. Kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Mei 2023. Setelah K meninggal, teror dari debt kolektor Kami Ada itu belum berhenti. Ini ini screenshotannya masih ada nggak ya? Oh, screenshotannya udah habis. Cuman intinya kalau tadi aku udah baca bahwasanya si telepon dari debt kolektornya itu masih terus menerus menelpon keluarganya. Jadi walaupun keluarganya udah bilang si K ini sudah meninggal, itu tidak percaya. Walaupun akhirnya mereka kan minta bukti kalau si K ini udah meninggal. Mereka ngasih bukti ini surat kematian, berita kematian atau apa, surat kematian, tapi dari debt collector-nya tetap ngotot bilang bahwa itu suratnya palsu kayak. Jadi tetap ditagih terus-menerus. Nah, aku kurang tahu lagi beritanya setelah itu dari keluarganya seperti apa atau penyelesaiannya seperti apa. Nah, Ini nih, ada lanjutannya nih. gimana? Jawaban dari debt collector Kami Ada adalah, alah bohong, mana buktinya? Nggak mau tahu, bayar sekarang juga. Keluarga kemudian mengirimkan catatan kematian K. Debt collector tersebut nggak mau tahu dan mengatakan catatan kematian K adalah palsu. Teror debt collector masih terus berlanjut. Mereka masih terus mengirimkan order fiktif GoFood ke rumah K meskipun K sudah meninggal dunia. Padahal rumah tersebut sedang dijual dengan harga murah karena rumah tersebut pernah dipakai untuk dipakai untuk bunuh diri. Boleh nggak Bapak? Ya, iya lanjut ya. Terus kasus ini pernah sampai ditangani kepolisian. Polisilah yang menemukan surat terakhir yang ditulis oleh K. Di dalamnya K menulis dengan sangat jelas bahwa Kami Ada telah merusak hidupnya gitu. Nah, ya intinya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa screenshotan aja, tapi kayaknya bukan yang terkait kayak ini. Nah, ini salah satu apa ya istilahnya rincian lah kalau kalian pinjam. Walaupun ini salah satu contohnya kan di Kami Ada ini gitu, tapi sebenarnya banyak penyedia layanan pinjaman online itu ya sebenarnya kurang lebih ya nggak beda jauh daripada ini gitu. Nanti kita ngobrolin terkait itu. Nah, ini contohnya, kalau tadi kan dia pinjam sekitar 9 juta harus ngembalikan 18 juta. Nah, ini tuh contohnya kayak gini. Jadi ngajuin pinjaman 19.600.000 rupiah dengan ngambil temponya itu ada 9 bulan. Bisa kalian lihat dari pinjaman 19 juta itu ada dikenai biaya layanan 16.169. Itu bisa nyampe katakanlah 80 sampai 90% gitu biaya layanannya sendiri. Belum kena bunganya itu 2,9. Sebenarnya kalau kita bicara bunga 2,9 dengan pinjaman 19 juta itu memang masih cukup rendah lah, karena 19 juta bunga 2 juta itu sebenarnya kalau dalam hal pinjaman online, kredit atau apapun itu masih rendah. Tapi yang jadi masalah adalah ada biaya layanan yang kelewat batas menurut aku ya, bisa hampir menyamai nilai pinjaman. Jadi kalau di total
Ya sebenarnya sama kayak kita pinjem 2 juta kita harus balikin 4 juta. Ngebalikinnya itu 2 kali lipatnya. Itu dengan catatan kita bayarnya on time ya. Kalau bayarnya itu nggak on time, otomatis kelewat 1 hari, kelewat 2 hari itu akan naik bunga-bunganya sendiri. Jadi ini salah satu contoh aja terkait hal ini. Terus ini ada juga nih kurang lebih sama. Dia pinjam 3,7, bunganya rendah sebenarnya 187, PPN ya 159 masih oke lah. Nah, biaya layanannya itu 3,4. Ini yang kalau kita ngobrolin dari segi iklan, nanti kita ngobrolin segi iklan kan banyak banget nih. Kalau kalian sekarang buka IG, buka YouTube, aku nggak tahu kalau Panji atau Raka muncul nggak iklan-iklan pinjaman online kayak gini ya. Kalau di aku emang muncul sering bahkan muncul terkait iklan hal ini gitu. Dan yang mereka iklankan itu selalu berkaitan dengan bunga rendah gitu. Jadi kalau melihat apa ya screenshotannya seperti ini ya benar bunganya rendah tapi kalau melihat dari biaya layanannya wah ini bisa 2 kali lipatnya gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh-contoh dari pinjaman-pinjaman online. Ini memang salah satu contohnya di kami ada ini gitu. Nah mungkin kita ngobrolin dari mana dulu nih. Dari Panji, Raka, kira-kira apa nih kita mau ngobrolin dari mana dulu nih atau mau ngasih tanggapan terlebih dahulu terkait berita ini? Mungkin aku mau nanya dulu ya, Oke. untuk apa ya persyaratan pinjaman online sendiri itu apa aja kira-kira? Oh, oke. Nah, oke, berarti ini sebelumnya dari kita bertiga kan berarti yang benar-benar ngelakuin ataupun pernah melakukan pinjaman online kan aku doang ya. Kalau Raka ada teman lah ya. Kalau Panji belum ada pengalaman ya, Ji? Belum pernah. Oke, belum ada. Jadi kalau untuk pinjaman online kebetulan aku itu kalau yang daftar kayaknya aku daftar itu ada 3 jenis, cuman aku nggak semuanya aku lakuin pinjaman sih, cuman 2 yang pernah, yang satu itu enggak. Jadi kalau secara pinjaman tuh syaratnya yang pertama data diri, foto KTP, terus foto KTP pakai muka yang biasa itu, terus nginfoin gaji, kerja di mana, gajinya berapa. Ada beberapa yang minta slip gaji, ada yang enggak. Terus biasanya rekening sama NPWP kalau nggak salah. Nah, rekening salah satu sih antara rekening atau NPWP kalau nggak salah. Kemudian sebentar, rekening NPWP. Oh, sama nomor nomor telepon ya, nomor telepon kita sama nomor telepon selain kita ya biasanya kayak saudara atau apa kayak gitu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan data kerahasiaan sebenarnya saat kita melakukan registrasi itu otomatis data kita udah masuk ke mereka, artinya ada kayak KTP, kemudian data-data nomor HP. Cuman kan di situ nanti akan diterbitkan polis. Nah, yang jadi masalah itu kebanyakan orang-orang itu malas untuk baca persyaratan yang panjang banget kan terkait sebenarnya nanti persyaratannya itu menguntungkan atau merugikan ke pihak si peminjamnya terkait hal. Jadi kita lihat terlebih dahulu dari persyaratannya aja itu sebenarnya kan sudah sangat terbuka ya, artinya data-data kita ya memang udah kebuka ke mereka terkait hal itu. Itu kalau untuk persyaratannya KTP, NPWP segala macam sama rekening. Nomor rekening itu biasanya untuk melakukan pengecekan. Kalau yang aku registrasi itu untuk ngecek gaji bulanan. Karena kan kita harus nginfoin gitu ya. Sebenarnya mirip kayak kamu ngajuin kartu kredit ke bank. Ngajuin kartu kredit ke bank itu kan kita juga harus nampilin slip gaji sama gaji bulanan kita. Jadi itu. Jadi kalau sebenarnya pinjaman online ini secara pendaftaran mirip kayak kamu ngajuin kartu kredit di bank. Itu kalau untuk persyaratannya kayak gitu. Nah, terus kalau kamu udah daftar itu limitnya itu kalau yang bagus bukan yang bagus, aku nggak bilang ada yang bagus sih sebenarnya, cuman maksudnya kalau yang kayak lebih gampang dipercaya itu biasanya ngasih limitnya itu nggak gede. Ngasih limit pertama kali pendaftaran itu biasanya setengah dari gaji kamu. Misalnya gaji kamu 6 juta berarti limit kamu itu biasanya 3 juta gitu. Mirip banget kayak kartu kredit kayak. Jadi nggak bisa artinya kamu baru daftar tuh ngajuin pinjaman sampai 8 juta, 10 juta, 20 juta itu selama ini aku nggak ada yang seperti itu ya. Cuman kan aku nggak pernah istilahnya nyoba-nyoba
yang ilegal ataupun nyoba-nyoba yang dia iklannya kayak gitu ya. Makanya aku juga nggak tahu nih kalau misalkan yang iklan-iklan kayak nomor HP kamu udah berapa tahun gitu. Misalnya nomor HP kamu ada iklan tuh nggak? Nomor HP kamu udah 3 tahun. Oh nggak pernah Ji. Iya, iya, Ada. iya. Itu ada kan? Sering, sering Nomor banget. nomor HP kamu udah berapa tahun? 3 tahun. Oh kamu bisa dapat nih Mhm. limit sekitar 20 juta. Nah itu aku nggak tahu ya. Ya, Cuman terus Itu maksudku yang terus iklan orangnya gitu-gitu senang kan? kan. Orangnya iya. senang kayak, ye limit aku sampai 50 juta atau limit aku sampai berapa puluh juta gitu kan. Nah iya makanya Itu kalian Iklannya pada gitu. dapat iklan dari mana sih? Aku nggak pernah lo dapat iklan-iklan kayak gitu. serius tak IG nggak pernah. Serius? Nggak pernah? Oh berarti kamu nggak pernah ngeser apapun berkaitan dengan kata kutip pinjol ya? Nggak pernah sih. Ya sekarang ini kan kamu udah ngeset ya pinjol di Google ya. Itu nanti siap-siap muncul loh. Bahkan nulis nulis di Play Store nama pinjolnya aja itu udah nanti ke record. Nanti kamu di IG-mu bakal muncul iklannya. Jadi sekarang iklan kan seperti itu gitu. Kamu nulis apa aja di Google itu nanti bakal nge-refer ke mana-mana gitu secara iklan. Ya pokoknya adalah iklan terkait hal itu ya. Dan sepengalaman aku untuk beberapa yang aku ikuti itu limitnya itu biasanya rendah, jadi kayak setengah dari nilai gaji kamu, karena kan mirip dengan kartu kredit ya sebenarnya. Jadi dalam artian kartu kredit itu dikasihkan kepada orang yang bisa membayar kan ya, istilahnya dikasih spare lah setengah dari nilai gaji. Cuman ya ini yang menjadi jebakan kan, untuk yang tiba-tiba ngasih limit gede, ngasih pinjaman gede, akhirnya dia itu cuma ngejebak para nasabahnya buat bayar, dan ternyata mereka nggak bisa bayar kan, akhirnya jaminannya kan yang harus ditaruhkan ya terkait hal itu kayak gitu. Oh Kalau iya, iya, lupa. apa? Nah, kalau apa namanya minjem lewat pinjol itu ada ini nggak? Jaminannya nggak? Jaminannya apa? Oke, kalau yang jadi aku sebut aja lah. Aku tuh yang udah pernah make itu satu yang Evo Credit. Kalian tau lah Evo Credit iklannya banyak banget, sama Dana Indo. Nah, selama ini kalau secara pinjaman itu nggak ada jaminan, misalkan surat tanah atau apapun tuh nggak ada. Tapi memang kalau kalian tahu di perjanjiannya, aku sebenarnya nggak baca full seperti apa. Cuman mereka ya sistemnya apa ya, kalau nyebut jaminan sih nggak ada jaminan pastinya sih, cuman ya itu sebenarnya kita itu kayak udah pada tahu kalau misalkan itu telat bayar, resikonya itu ada data pribadi kita kan, yang ancamannya kan itu kan debt collector, ancaman-ancaman seperti itu. Walaupun sebenarnya di sini kan ada aturan penagihan hutang ya, aturan penagihan hutang itu kan dia nggak boleh tuh melakukan tindakan-tindakan kekerasan segala macam seperti ini. Cuma kan ini kan hanya tertulis doang, bahkan bank swasta ataupun bank negeri aja kadang masih melakukan kan, debt collector itu masih melakukan penagihan yang seperti ini kayak gitu. Makanya ya itu sih sebenarnya, kalau secara jaminan mutlaknya nggak ada, cuman ya namanya hutang kan tetap mau dibawa ke polisi atau segala macam, karena kita sudah menandatangani polis perjanjiannya kan, mereka nggak bersalah gitu. Maksudnya ada bunga gede pun ya mereka nggak bersalah, karena kita udah sepakat dengan polisnya itu kayak gitu. Jadi itu sih jaminannya ya lebih ke situ, nggak ada jaminan kayak surat tanah ataupun rumah atau segala macam. Itu lebih kepada nanti kalau misalkan kita nggak ada tapi kalau kalian nonton film, kalian udah nonton film Sleep Call nggak? Belum. Enggak. Akan Aduh, film Sleep Call itu itu kan si pemerannya itu kan bekerja di kantor pinjol kan. Nah di situ memang istilahnya karena datanya itu mereka punya, jadi mereka tahu oh orang ini punya aset apa, rumah, punya aset ini gitu ya. Mereka bisa aja tiba-tiba nyita dari asetnya itu gitu, ketika nilai pinjamannya itu dan bunganya itu sudah setara dengan nilai itu, jadi bisa digadaikan terkait asetnya itu. Jadi ke situ sih. Cuman sepengalaman aku nggak pernah, belum ada berita atau info terkait eh sita-sita seperti itu ya. Karena biasanya orang-orang juga udah pada stres dulu kali, kalau misal udah diteror berkali-kali kan, akhirnya mereka sendiri yang ngejual barang mereka untuk ngelunasin itu gitu. Kayaknya lebih ke situ sih secara beberapa kasus terkait pinjol ini. betul. Ntar, aku mau nanya dong. Hmm. Kan di antara kita bertiga kan yang pernah ngelakuin pinjol apa, bikin pinjol kan kamu tuh. Itu kamu waktu itu pinjolnya untuk apa? Nah, ini aku juga Kalau mau boleh bahas tahu. nih. Nggak apa-apa. Aku mau bahas ini. Jadi gini,
eh, banyak orang yang bilang kamu itu jangan pinjol untuk barang yang sifatnya tersier kan, ya banyak ya yang bilang seperti itu. Aku malah nggak setuju. Aku nggak setujunya bukan berarti aku bilang orang itu harus beli barang-barang mewah ataupun barang kebutuhan non pokok ya untuk pinjol gitu. Karena gini, logikanya kalau kamu itu pinjol untuk beli barang, misalkan iPhone 15 nih, iPhone 15 keluar ya, iPhone 15 keluar. Misalkan kamu pinjol untuk iPhone 15, itu biasanya orang yang melakukan pinjol untuk beli iPhone 15 itu adalah orang yang punya penghasilan tetap. Biasanya dia ada orang karyawan, udah punya penghasilan tetap. Jadi mereka melakukan pinjol pun resikonya akan rendah untuk telat bayar karena mereka udah punya penghasilan untuk memenuhi. Yang jadi masalah itu kan korban-korban pinjol yang rame di internet, menjadi berita-berita segala macam. Itu adalah orang-orang yang mereka itu butuh dana tapi tidak bisa membayarnya. Rata-rata adalah orang-orang yang kejebak di misalkan habis di PHK atau nggak punya kerja, mereka butuh duit untuk kebutuhan mendesak atau seperti apa, mereka melakukan pinjol, akhirnya mereka nggak bisa ngebayar pada saat limit bulanannya. Nah itu yang malah sering terjadi istilahnya kasus-kasus mereka nggak bisa bayar. Makanya kalau kalau menurut aku pribadi, kalau kamu mau ngelakuin pinjaman online itu yang paling ideal itu ketika misalkan contoh hari ini laptop aku rusak, aku butuh laptop cepet. Sebenarnya aku bisa beli laptop itu, tapi di 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Cuman kalau aku nunggu 2 bulan 3 bulan ke depan itu kan aku nggak bisa kerja gitu, aku nggak bisa ngasilin duit gitu. Makanya aku mutusin pinjol untuk beli laptop. Jadi ketika aku udah mutusin beli laptop, aku bisa kerja, aku bisa punya penghasilan, akhirnya tetap bisa kebayar di 2 bulan 3 bulan. Nah itu yang kejadian di aku sebelumnya, Rak. Jadi kondisinya adalah aku butuh barang itu mendesak dan aku baru bisa ngebeli barang itu sebenarnya di 2 atau 3 bulan ke depan gitu. Jadi artinya aku ngajuin pinjol itu udah tahu kalau aku tetap bisa bayar di bulan-bulan berikutnya. Nah ini yang menurut aku ya perlu orang itu perhatian banget, waspada banget. Kalau kalian mau melakukan pinjaman online seperti ya lewat pinjol, walaupun aku tetap nggak menyarankan, sama sekali aku nggak menyarankan, kalau kamu mau melakukan pinjaman online itu kalian harus bisa ngebayangin 2 bulan 3 bulan ke depan itu kalian harus bisa bayar duitnya dari mana. Kalian ngelakuin pinjaman berapa itu kalian udah bisa ngitung bulan depan bayarnya berapa, bulan depan bayar berapa. Jangan sampai kalian nggak punya, misalnya kerjaan kalian freelance itu kan nggak tetap ya, secara kerjaan nggak tetap, tapi kalian udah berani ngajuin pinjaman yang tiap bulannya itu misalkan harus bayar 2 juta 3 juta. Ya syukur-syukur kalau misal bulan ini dapat kerjaan freelance. Nah kalau misalnya tiba-tiba bulan depannya nggak dapat kan jadinya jatuhnya nggak bisa bayar ya. Nah itu yang parahnya itu di situ gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang kamu boleh pinjol untuk barang tersier, itu karena rata-rata orang yang melakukan pinjol untuk barang tersier itu adalah orang-orang yang punya penghasilan tetap. Kalau orang nggak punya penghasilan tetap dia ngajuin pinjol untuk beli iPhone 15, nah itu goblok. Soalnya kan ya dia kebutuhan utamanya aja belum ya. Tapi kan rata-rata yang kena masalah di pinjaman online ini kan rata-rata yang istilahnya sampai ditagih, sampai ada korban meninggal, itu ada rata-rata orang yang nggak punya penghasilan tetap atau penghasilannya itu lebih rendah dari cicilan bulanannya, tapi mereka memaksakan diri untuk ngajuin pinjaman online gitu. Aku tahu sih kenapa ya, karena proses pencairannya mudah tadi. Kamu hanya bermodalkan, kamu nggak modalnya cuma KTP, foto KTP segala macam, kalian bisa dapat pinjaman online. Cuman kenapa yang selalu kena itu ada pinjaman online ilegal ataupun yang bunga-bunganya tinggi. Ini kan yang kami ada itu kan tadi ya bunga sama layanan tinggi banget tuh. Sedangkan kalau aku kan salah satunya yang tadi aku sebutin, tapi aku nggak mau promosiin, itu bisa dibilang bunganya rendah tapi syaratnya ribet banget. Nah ini kan yang susah dicari orang gitu. Orang tuh pengennya cepat karena ketika dia butuh uangnya cepat kan mereka pengen cari pinjol yang cepat ya. Makanya yang pinjol yang cepat itu yang bunganya tinggi-tinggi itu gitu. Makanya orang-orang rada kadang-kadang ketika memang waktunya udah mepet, butuhnya cepet aja ya mau nggak mau mereka ngambil yang sistemnya cepet itu, sedangkan bunganya tinggi banget kayak gitu. Makanya kalau yang aku pernah itu
itu syaratnya agak susah sih untuk dapat limit gedenya, itu juga susah, dia harus bertahap kayak gitu. Kalian harus bayarnya itu tepat waktu terus-terusan, baru limitnya itu misal dari 3 juta baru bisa naik ke 4 juta, naik lagi gitu. Itu syaratnya kalian harus bayar tepat waktu kayak, jadi nggak yang tiba-tiba dapat limit gede tiba-tiba cairnya cepet gitu. Cuman yang jadi masalah kan orang-orang nggak bisa memproyeksikan ketika dia harus bayar cicilannya itu mereka dapat duit dari mana kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Dan ini jadi kalau misalkan jatuh tempo tanggal 20 nih, itu biasanya itu kalau misalkan yang agak ilegal ataupun yang nakal itu tanggal 16 atau tanggal 17 itu udah diteleponin. Jadi padahal kan jatuh limitnya kan tanggal 20 nih, artinya kan 17 18 kan belum ya, belum belum bayar pun nggak masalah karena belum waktunya gitu. Tapi biasanya tanggal 17 18 itu udah diteleponin. Nah, aku udah punya pengalaman di dua itu. Yang satu yang K, yang satu yang I. Nah, yang K ini itu nelponnya biasanya 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, tapi dia masih sopan, jadi kayak ngingetin kalau misalkan besok jatuh tempo kayak gitu. Nah, yang I itu yang jatuhnya kayak spam, jadi kayak kita diteleponin terus-terusan, pas diangkat dimatiin, terus ditelepon lagi. Nah, jadi dari dua ini udah kelihatan, aku aja udah ngelihat kalau si I ini dia lebih kepada caranya agak nakal gitu, maksudnya sistemnya agak nakal. Yang K ini sistemnya masih lebih manusiawi kayak gitu. Itu masih yang istilahnya yang caranya ribet ya beda, apalagi kalau yang istilahnya kayak pinjamannya tuh kayak gampang dipermudah segala macam. Wah, itu aku udah nggak bisa ngebayangin, itu udah pasti dijamin H-3 itu udah pasti diteleponin terus-terusan, tuh udah pasti diteror. Makanya aku biasanya kalau misalkan memang mendekati limit udah ada telepon-telepon, itu biasanya sampai SIM-ku tuh aku matiin aja gitu biar nggak ada telepon, karena ngeganggu gitu. Biasanya memang aku bayarnya itu di H-1 ataupun di hari hanya aku bayar kayak gitu. Kayak gitu sih, Rak. Kalau waktu itu aku emang kebetulan pakai itu aku tahun kapan ya? Masih di Bogor kalau nggak salah dah. Itu waktu itu butuh beli barang itu cepat, cuman aku bisa belinya itu di bulan depan atau 2 bulannya lagi. Ya aku pakai pinjaman itu gitu. Tapi kan artinya aku udah punya spare untuk 2 bulan ke depan. Uang yang harusnya aku beliin itu di 2 bulan ke depan, cuman ini lebih kupercepat aja sih kayak itu. Itu biaya pelayanannya segila yang di contoh kasus yang tadi nggak? Enggak lah. Jadi, nah ini yang dua yang aku pakai itu, jadi ada, sekali lagi aku nggak mau promosi, tetap nggak bagus pinjol tuh mau bagaimanapun. Cuman kan tadi aku sempat bilang ke Panji kalau misalkan istilahnya pinjol itu kan ada yang dia sistemnya kayak pay later, jadi kayak beli di Tokopedia, Shopee atau apa, kayak pembayarannya pakai pinjolnya, misal kami ada gitu. Ada yang dia sistemnya pencairan tunai. Nah, kalau yang pembelian di marketplace kayak sistemnya kayak pay later, itu biasanya bunganya lebih rendah, biaya layanannya itu juga rendah banget. Jadi kayak misalkan barang harganya 2 juta, dicicil 3 bulan, itu biasanya total bayar kamu itu ya mungkin di 2,2 juta. Maksudnya 200.000 dibanding 2 juta kan masih masih masuk lah ya untuk biaya layanan segala macam gitu. Nah, tapi kalau pinjamannya itu berupa tunai, kamu pencairan tunai ke rekening kamu, dikirim ke rekening kamu pinjam 2 juta, itu biasanya sampai 2,5 juta lah. Jadi ada selisih katakanlah 300.000. Itu 2 juta, kalau 5 juta otomatis kan naik lagi kayak gitu. Itu yang pernah aku pakai yang seperti itu. Jadi tapi yang ada satu yang aku lumayan suka, itu ada yang dia sistemnya pembayaran 30 hari. Pembayaran 30 hari itu nggak ada bunga, sama sekali nggak ada bunga. Jadi istilahnya ya tapi jangka waktunya 30 hari doang. Tapi kalau udah yang 3 bulan 6 bulan itu biasa udah ada bunga. Cuman itu eh, dua yang aku ikutin nggak pernah ada yang sampai segitunya sih, dan aku nggak mau ngambil resiko seperti itu. Sebutuh apapun ya aku lebih prefer pinjam temen, jujur aja aku lebih prefer pinjam temen duit ke teman daripada lewat pinjaman online. Tuh parah banget sih gitu, karena kan kelihatan ya istilahnya kalian pinjam berapa, nanti kalian harus bayar berapa gitu. Bahkan kalau pinjaman cair, pinjaman tunai itu misalnya kalian pinjam 3 juta, itu yang kalian terima itu cuman 2,8 atau 2,9, itu udah dipotong. Jadi nggak 3 juta, 2,9 atau 2,8 ditambah nanti ada biaya layanan, biaya segala macam kayak gitu. Makanya aku
kalau pinjaman pencairan dana aku jarang ngambil sih di pinjaman dana, aku udah nggak lagi, udah nge-stop kalau untuk pinjaman tunai. Tapi kalau untuk pembelian barang di Tokopedia segala macam aku masih ngambil karena ya menurut aku itu masih ngebantu dan bunganya rendah, kayak misalkan 2 juta pembayaran totalnya di 2,2, menurutku itu masih masih make sense lah untuk biaya layanan dan lain-lain kayak gitu sih Rak. Tadi Kalau untuk Panji ini kenapa senyum-senyum tadi? enggak, tadi pas Ardi bilang mending Oh, minjem udah temen, pinjam jadi temen ingat. Ya, supaya jadi ingat. silaturahmi tidak putus. Enggak, iya Pinjam udah itu 100. benar. Apa menghancurkan Sumpah aku jadi silaturahmi? enggak jadi ingat kuat itu Rak. Kuat apa Rak? Supaya Ulangi. silaturahmi tidak putus. Boleh tuh pinjam 100. Oh, tapi aku punya pengalaman. Aku gini ya. Nah, ini sedikit intermezzo aja nih. Bentar. Udah kelihatan belum? Bentar, enggak, Oh aku iya mau iya. nanya dulu, Ar. Oh iya, boleh boleh. Itu kalau pinjol itu kan angsurannya itu kita yang nentuin sendiri apa dari sana? Berapa bulannya itu? Oh, kita yang nentuin. Oh, kita sendiri yang nentuinnya. Ah, biasanya ada limit Oh, 3 oke. bulan, 6 bulan, 9 bulan. Cuman tuh ada batasannya. Jadi misalkan gimana ya? Oh, misalkan pencairan dana itu kalau misalkan kamu ngambil limit 3 bulan, itu maksimal kamu bisa pinjem misalkan 6 juta. Kalau 6 bulan 9 juta, kalau 12 bulan mungkin 15 juta. Jadi beda-beda kayak gitu loh. Jadi kayak makanya kadang terjebaknya di angkanya. Jadi semakin kecil bulannya, 3 bulan itu biasanya kamu boleh pinjamnya itu lebih lebih kecil kayak gitu. Jadi itu kadang permasalahan. Tapi itu kalau pencairan dana ya. Kalau pembelian di marketplace setahu aku sih nggak ada limit seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya limit kamu 7 juta, kamu beli barang yang 7 juta mau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan tetap bisa setahu gitu. Cuma kalau pencairan dana 3, 6, 12 tuh beda-beda angkanya maksimal pinjamnya. Kalau pay letter gitu juga berarti termasuknya salah Termasuk satu sebenarnya tuh pay letter pinjol tuh ya. juga pinjol. Soalnya aku punya pengalaman bodoh sih sebenarnya, Hmm, sambil sambil sharing ya. iya ya. Jadi kan apa, di salah satu apa, belanja onlineku itu kan emang aku ngedaftarin apa sih namanya, Pay letter. kayak biar jadi premium kayak gitu Oh kan, pay iya. letternya aku daftarin semua biar jadi premium. Terus ya adalah dapat limit kayak gitu kan. Terus jadi tuh ceritanya emang aku lagi apa malam tuh mau tidur kan, terus biar Hmm. nggak apa sambil ngantuk-ngantuk gitu aku sambil scroll apa yang bagus ya, pengen apa ya gitu kan. Terus ada tuh masuk beberapa tuh emang aku masukin ke keranjang kayak emang wah wishlist nih, pengen pengen beli entah kapan gitu kan. Hmm. Terus tahu-tahu aku ketiduran, HP masih ada dipegang di tangan. Hmm. Besok paginya jam-jam subuh gitu aku kebangun kan. Terus apa kayak aku nggak ngerti gimana caranya. Tahu-tahu tuh udah Ke ke check out. check out sendiri dalam posisi pembayaran pay letter. Itu pertama kalinya aku ngebayar pakai itu, kayak aduh ini gimana cara bayarnya nih. Kayak bingung, terus kayak aduh padahal aku nggak bener-bener niat apa beli barang ini dan harganya lumayan ya, masih under 1 juta sih, cuman lumayan lah 600-an gitu kan. Kayak aduh nih, waktu itu ambil limit yang apa beli sekarang bayar nanti, jadi di 1 bulan itu ya. Yeah. Nah itu terus jadi aku bingung cara bayarnya gimana, kok belum masuk ke apa sih namanya, sampai cari-cari di YouTube nih ini gimana caranya ngebayar, karena kan Oh belum ya. masuk ke apa, tunggakan kita berapa gitu tuh belum masuk gitu kan. Tapi itu kebodohan banget sih. Bisa Karena ketiduran. ketiduran bisa ke check out dan barangnya kepake, tapi kepake sih barangnya. Jadi mau nunjukin apa? Ji ada lagi nggak Ji? Sebelum tak tunjukin ini sedikit. Aku ada lagi. Apa? Boleh nggak Ji? Potong bentar ya, sorry ya. Ya lanjut. Terus bedanya pinjol sama apa namanya tadi kan kamu banding-bandingin sama kartu kredit juga ya. Kalau aku kan emang aku nggak ada pakai kartu kredit juga tuh, jadi kurang paham. Cuman kalau kartu kredit misal kamu butuh laptop tuh kayak tadi kejadian mendesak butuh ini, kenapa nggak pakai kartu kredit kan juga ada yang apa bunga 0% limit apa selama berapa bulan kayak gitu-gitu kan. Kayak I think lebih better pakai kartu kredit daripada. Nah kebetulan aku tuh baru punya kartu kredit itu setahun terakhir.
Itu kan aku daftar pertama kali yang pinjaman online tuh kan pas di Bogor ya. Aku tuh baru punya kartu kredit itu di Jogja. Dan aku sebenarnya nggak tahu kartu kredit itu sistemnya kayak apa. Aku cuman ngikut-ngikut bosku aja bikin kartu kredit. Bikin dah, aku pengen tahu kayak apa sih kayak gitu. Dan sejauh aku tahu itu jujur ya nggak ada bedanya. Maksudnya sama aja kayak pinjaman online, kita punya limit tertentu dan beneran bunganya 0%. Hmm. eh Sejauh yang aku pakai itu bunganya 0%. Jadi makanya setelah aku punya kartu kreditnya, aku udah nyoba stop untuk enggak pakai apapun yang itu. Cuman kan memang limitasi ya, sekali lagi kalau kartu kredit itu kan karena dia, aku kan banknya salah satu bankku kan Mandiri ya, Mandiri. Sebenarnya sama Mandiri, BCA yang bank-bank lumayan gede, itu dia memang pengawasannya bagus, makanya lebih dipersulit untuk kamu bisa dapat kartu kredit itu kan. Harus nyertain slip gaji, pendapatan bulanan dan lain-lain gitu. Jadi ya lebih kepada limitnya aja sih lah, limitnya. Jadi kayak misalnya gaji kamu 6 juta, biasanya limit kartu kreditmu itu hanya 3 juta kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih aku emang udah nyoba fullnya, kalau misalkan butuh sesuatu pakai kartu kredit gitu. Cuman kan itu untuk sekarang limit kartu kreditku sih udah lumayan sih ya, baru 8 juta sih, tapi menurutku itu udah bikin istilahnya nggak mau lagi megang-megang pinjol lagi sih terkait hal itu. Sejauh ini aku nggak nemuin perbedaan sih antara pinjol atau kartu kredit. Ya bedanya tadi aja, biaya layanan pinjaman online tuh gede banget gitu. Cuman kan karena ya balik ya, itu kan cara pendaftarannya kan mudah ya dibandingkan kartu kredit yang kalian bisa ditolak berkali-kali. Kalau pinjaman online kayak jarang jarang orang ditolak dah. Kayak rata-rata kan pinjaman online emang niatnya mau ngejebak customer kan. Sebenarnya kan rata-rata ke situ ya. Iya, 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 emang kalau apa? Mungkin kalau kartu kredit emang apa? Kadang kan approve-nya agak susah ya, dan Susah. persyaratan-persyaratannya banyak gitu kan. Hmm. Makanya kan Iya, cuman yang itu dimanfaatin sama pinjol-pinjol kan itu cara itunya biar gampang gimana. Yang penting gampang ya, bunganya gede banget. ya paling bagus sih nabung sih. Hmm. Tadi Panji mau ngomong apa? Ya, ini sudah tadi mau nanya, cuman ini lagi bahas kartu kredit. Pertanyaan ini dulu, guys. Yang kartu kredit dulu deh. Itu kan tadi katanya kartu kredit nggak ada bunganya ya. Eh, Kartu kredit kan nggak ada. untuk beberapa hal ya, aku cuman nggak tahu, aku belum paham bener sih terkait kartu kredit. Cuman untuk Hmm. beberapa limit cicilan misalnya kayak cuman 3 bulan sama 1 bulan, yang aku pakai Mandiri itu setauku 0%. Cuman kalau yang udah 6 bulan ataupun 2 bulan, sebulan itu biasanya ada paling 1% atau berapa gitu, rendah kok, rendah banget. Oh, ini bentar aku nanya yang kartu kredit dulu deh. Kan aku belum pernah bikin kartu kredit ya, dan nggak tahu juga maksudnya sistemnya gimana. Hmm. Nah itu kan tadi aku kan awalnya mikir kirain kartu kredit itu dia ngambil keuntungannya dari bunganya itu. Cuman Hmm. kan tadi kan katanya ada yang bunganya 0%. Hmm. Nah itu bunga 0% itu misalnya harganya misalnya 3 juta diangsur selama 3 bulan itu tetap harganya 3 juta, atau karena kita pakai kartu kredit itu ada marginnya gitu, jadi harganya yang awalnya 3 juta jadi 3,3 juta gitu, atau tetap 3 juta. Oh ya, kalau pengalaman aku pakai kartu kredit untuk yang tulisannya bunga 0% itu beneran 3 juta. Paling kalau misalkan lebihnya itu kayak 3 juta 1.000 atau apa. Karena kan biasanya dibagi 3 kan nggak dapat angka pas ya. Ya, sejauh ini itu ya. Cuman aku nggak tahu kalau bank lain atau seperti apa yang kebijakannya ada biaya layanan atau seperti apa, aku nggak tahu. Teman sejauh ini sih nggak yang jadi 3,3, mentok ya paling 3,1 atau apa kayak gitu. Tapi bener sih, maksudnya Oh waktu ya. itu temenku juga pernah nawarin kan, Hmm. Kak, ini aku ada apa nih, kartu kreditku tuh masih ada limitnya sekian gitu kan, bunga 0%, sayang banget kalau nggak diambil, kamu nggak pengen beli apa gitu, ntar pakai duitku dulu lah, kamu bayar ke aku tunai gitu biar bisa Oh iya diambil, ya, kalau bisa diambil. lewat itu jadi nggak dapat limitnya kayak gitu. Dan itu bener-bener Hmm. dia ngebayarnya ke apa, dari kartu kreditnya itu bener-bener nol sih. Iya. Nah, Oh. iya, Hmm. Lebih aman sebenarnya pakai itu kredit sebenarnya. bagusnya, menurut aku ya bagusnya kartu kredit itu karena dia itu ngasih limitnya itu setengah dari gaji kita.
Jadi mereka tuh ya memastikan kita itu bisa bayar gitu dari limit yang diambil kayak gitu. Jadi kayak ya istilahnya kita pakai kartu kredit itu ya harus harus pinter lah ya biar nggak sampai kecolongan. Itu makanya pada saat approval kartu kredit ya sebisa mungkin jangan ngebohongin slip gaji buat dapat limit gede gitu. Itu ngeproteknya ke situ sih. Cuman kalau misalkan mereka dapat untungnya dari mana, tentu untuk limit-limit gede ataupun untuk bulanan yang lebih gede kan pasti tetap ada bonusnya. Walaupun nggak segede pinjam, bahkan aku bisa bilang sih nggak gede sih, istilahnya nggak gede. Mungkin sama ini kali ya, muterin duit kali ya Ji. Aku nggak tahu sih kalau terkait ekonomi gitu, muterin duit itu ada keuntungan sendiri nggak sih buat bank atau seperti apa kayak gitu. Bisa jadi kan ada untung ya kalau buat bank selama duitnya itu muter. Oh gitu. Oh, soalnya aku tuh kepikirannya kalau kartu kredit itu ya dia ada bunganya gitu loh, ngambil keuntungannya dari Tapi bunga ada kartu tahunan. kredit yang berbunga ada. Ada. Ya itu Hmm. pun kalau misalnya kamu ngambil yang 3 bulan 6 bulan, yang 6 bulan 12 bulan tuh ya tetap ada bunganya gitu. Cuman kalau dibandingin pinjol ya jauh banget gitu. Pinjol bunganya bisa sampai tadi aja, menurut aku di atas 10% aja itu udah tinggi menurut aku ya untuk nilai-nilai tertentu. Tapi ya, sejauh ini kartu kredit sih yang aku pakai bunganya rendah terus sih. Oke, terus ini nih pertanyaan yang kedua nih. Itu kan tadi misalnya nih kita pinjam online Hmm. 3 juta. eh Bunganya saya per bulan 10%, berarti kan 100.000 ya berarti ya. 300.000 berarti ya. 300. 300.000. Nah, misalnya kita ngangsur selama 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan, itu misalnya pas 1 bulan pertama nih, kita Hmm. ternyata dapat rezeki lah kalau misalnya langsung dilunasin gitu, bisa nggak? Daripada nunda-nunda sampai 6 bulan kan nanti bunganya nambah-nambah gitu kan. Nah, itu bisa Eh, nggak? Apa harus sampai 6 bulan itu? enggak. Ada Jadi kalau penaltinya deh kayaknya. enggak, Zak. Kalau Enggak ada. pembayaran itu kamu bisa langsung bayarin full. Misalkan kamu ya tadi ya, misalnya 6 bulan tapi di bulan ketiga kamu ngelunasin tuh bisa. Nah, masalah bunga itu sebenarnya gini, di bunganya itu udah dihitung dari awal. Jadi misalkan kamu pinjam 3 juta, di total tuh bunganya itu misalkan 1 juta jadi 4 juta. 4 juta itu dibagi 6 bulan secara rata. Jadi kalau maksud kamu pengen bayar di bulan ketiga full biar nanti bulan masih ada sisa 456 tuh nggak kena bunga, itu nggak bisa karena kan bunganya Mhm. udah dihitung dari awal. Oh, berarti bayarnya tetap 4 juta ya? Maksudnya Tetap tetap 4 juta, totalnya itu ya? tetap totalnya Oh, oke. itu, iya. Kecuali kamu telat bayar di bulan ketiga telat ya itu ada bunga tambahan lagi kayak gitu. Udah di total dari Oke. awal. Jadi pada saat kamu pinjam tuh kamu udah Oke. udah dapat rinciannya sebenarnya. Misal kamu pinjam 3 juta, di situ rincian bulanannya berapa, biaya admin, biaya ini maka yang tadi itu biaya admin segala macam, kalian per bulan harus bayar berapa kayak gitu tuh udah muncul semua kayak gitu. Rak, Raka mau sharing apa Rak? Masuk masuk. Enggak, kamu tadi mau nunjukin apa dulu? Baru Oh, ntar aku sharing nih. ya enggak sih, lebih kayak ini sih. Ini sisi lain aja lah ya. Tapi ini menurut aku nanti aku ada pengalaman juga terkait ini. Jadi di sini tuh ada cerita. Jadi dia itu bikin koperasi yang mau ngebantu warga. Dia punya uang 4 juta itu dipinjemin ke masyarakat-masyarakat. Nah, mereka itu dia itu nggak ngambil bunga, tapi eh, bikin perjanjian istilahnya itu kayak mereka harus nge-store tiap hari Jumat atau apa segala macam kayak gitu. Nah, karena ya ini kan cuma koperasi biasa, istilahnya kayak kamu minjemin duit ke teman kamu lah, minjemin duit ke teman kamu janjinya misalkan hari Kamis mau bayar gitu, tapi ternyata pada saat ditagih teman kamu yang lebih galak. Nah, ini itu kasusnya seperti itu. Jadi istilahnya dia itu dari 4 juta yang awalnya itu dia sukarela buat ngebantu warga yang butuh duit, tapi ternyata warganya sendiri yang malah nggak nempatin janjinya gitu, nggak nempatin janjinya, mereka mangkir. Terus akhirnya dia yang harusnya itu nerima setoran, tapi malah akhirnya dia yang capek karena dia harus datengin rumah satu-satu. Udah datengin rumah satu-satu, udah datengin rumah satu-satu, malah kena ya biasalah kena omal segala macam. Biasanya kan orang nagih utang kan malah digalakin ya sama si yang utang kayak gitu. Jadi dia itu di sini ngomong, jadi
dari satu sisi dia itu tahu, paham kenapa debt collector itu bisa ataupun pinjol-pinjol itu bisa sedemikian jahat nagih utang, karena kadang biasanya orang yang diutangin itu lebih lebih galak daripada orang yang berhutang. Nah ini aku mau ngomongin perspektif aja kayak gitu ya. Dan ini ya aku ngalamin gitu, dalam artian ada ya orang deket lah, saudara segala macam pinjam duit, bilangnya jadi pada saat pinjam itu dia bilang nanti gajian bakal aku balikin. Ternyata pada saat gajian ku minta, dia malah yang awalnya mau ngebalikin full malah dibilang mau nyicilnya 5 bulan 5 kali lagi. Jadi istilahnya kayak udah ditipu dari awal, kayak dibohongin kayak gitu. Sedangkan kalau apalagi, makanya kalau bisa tuh jangan pernah minjemin duit ke keluarga sendiri, beneran nagihnya Iya, susah, bener nagihnya susah banget. banget dia udah Aku nagih pengalaman aku kehilangan satu teman dekatku gara-gara gara-gara aku itu minjemin kan. duit. Iya, aku juga yang saudaraku ini tuh akhirnya ya ku diemin cuma maksudku dalam artian, tapi bagusnya sih dia ya walaupun mengingkari janjinya yang awalnya mau bayar full tapi akhirnya dicicil, dia masih inget gitu dengan hutangnya. Ya udahlah, yang penting dia ngebayar gitu, walaupun itu kan akhirnya buat aku tuh, jadi si saudaraku itu kena kena masalah pinjol sebenarnya. Si temanku ini tuh ya saudara lah, masih saudara. Dia tuh kena pinjol karena dia nggak bisa bayar pas limit, dia pinjam aku bilang, kamu kalau misalkan butuh duit mending tanya aku dulu aja, aku bisa bantu gitu. Tapi gara-gara yang awalnya dia udah bilang mau balikin hari apa, ternyata dia nggak balikin. Akhirnya aku mikir-mikir, kayaknya kalau kamu butuh duit lagi aku nggak bakal bisa bantu gitu, karena akhirnya kan planningnya rusak ya. Misalkan kita minjemin duit ke dia bilangnya hari Kamis mau balikin, tapi ternyata enggak kan. Yang kita awal udah mikir, oh Kamis duit bakal balik nih, aku butuh duit itu buat apa, akhirnya kan jadi batal semua gitu planning kita gitu. Makanya aku paling nggak suka orang yang kalau minjem duit itu nggak tahu, nggak bener-bener bisa megang omongannya buat balikinnya kapan kayak gitu. Makanya kan sebenarnya di satu sisi kita tetaplah kita nggak setuju dengan cara debt collector menagih utang yang seperti tadi kasusnya kami ada gitu. Tapi dari satu sisi juga orang itu kadang kalau ditagihnya baik-baik itu susah gitu, malah Lebih kita yang jahat, lebih dimarahin galak. Iya, segala macam kayak gitu ya. Itu kesel sih. perspektif aja sih terkait hal Berarti itu. peribahasa supaya silaturahmi tidak putus tuh nggak bener dong ya. Apa? Kau Karena pinjam 100? dengan Enggak bener dengan tuh, meminjam rusak. 100 itu tuh justru memutus silaturahmi kan. Memutus tuh. Aduh itu rada parah sih gitu. Cuman kalau kita balik ke cerita yang tadi ya, yang cerita kami ada, itu aku kaget sih. Aku baru tahu kalau sampai separah itu, dalam artian dipesenin orderan fiktif sehari sampai 5 kali, itu apa nggak stres? Maksudnya di satu sisi kita masih terlilit utang buat bayar cicilannya, di sisi lain kita dikirimin orderan-orderan yang mana kita harus ngeluarin duit lagi. Itu kan Iya, kurang ajar betul, banget ya, betul, maksudnya. betul. Itu nggak bener sih cara itu. Dan aku Harusnya ada tuh ini apa? ya, malah harusnya mereka yang bantu biar si penghutangnya tuh lebih Iya, produktif biar dapat uang gitu loh. iya, ini malah bikin dipecat, terus dikasih orderan fiktif, ya gimana mau bayarnya coba. Iya, kalau dikasih orderan fiktifnya sih aku nggak setuju sama itu sih. Iya, karena harus nonton Sleep Call Udah, deh. Tapi Sleep Call itu versi versi pinjol yang masih baik menurut aku, karena mereka cuma nelpon marah-marah doang. Menurutku mereka sutradaranya risetnya kurang sih. Cuman kalau Sleep Call itu masih masih yang baik. Makanya habis nonton Sleep Call tuh aku ngerasa pinjol tuh kejam banget, tapi habis tahu realitanya ini lebih kejam lagi gitu, sampai ya lebih order kejam fiktif. Terus ada tadi aku baca-baca, ada yang sampai nelpon ambulan, nelpon damkar buat dateng. untuk Ya itu neror rumahnya doang. Jadi kayak misalnya kamu pinjol ya Rak, jadi tiba-tiba rumahmu didatangi ambulan, didatangi mobil pemadam kebakaran, apa nggak stres kamu? hmm, Sampai Mungkin ini ya, dipesenin semen coba. buat ngecor, Tahu pusing ngecor banget. hidup-hidup gitu. Apaan sih? itu tadi kan eh, mungkin salah satu penyebabnya orang tergiur pinjol kan tadi yang kamu bilang pertama kan kayak Syaratnya persyaratannya mudah. gampang, terus Hmm. pencairannya cepat, terus limitnya lumayan. Nah mungkin yang satu lagi yang nggak
kepikiran tuh mungkin kayak mereka nggak tahu nanti kalau misalnya nggak bisa bayar itu mungkin mereka mikir online kan siapa yang mau nagih gitu Ya, loh. Kayak mungkin kalau misalnya di bank atau di apa kan kayak orangnya tahu alamatnya tahu kan mungkin didatengin langsung kan. Tapi mhm, kalau online kan kan online jauh di sana paling mhm. orang misalnya yang minjem di pulau mana. Kalau pinjolnya kan mungkin ini servernya di Jakarta jadi kayak jauh lah nggak mungkin lah nagih-nagih ke sini mungkin kayak gitu ya dia Iya, iya. mindsetnya gitu ya. Mungkin sama ini juga Ji, mereka kadang nggak berpikir kalau data pribadi itu sepenting itu gitu. Jadi mereka kayak nganggap ya Ya, udahlah data data kesebar ya bodo amat gitu, yang penting dapat duit. Mereka nggak tahu ya data tersebar itu bisa ya kayak gitu, bisa tiba-tiba didatengin ambulans, bisa tiba-tiba didatengin itu. Makanya menurut aku edukasi terkait pinjol ini bener-bener kayaknya harus ditingkatin lagi sih. Dan OJK menurut aku kurang ajar sih, menurutku sebagai lembaga pengawas kayak nggak bisa ngawasin deh. Maksudnya itu tapi dengan kejadian seperti ini menurut kan hampir ya yang kami ada itu kan dia juga tagline-nya kan sudah ini kan diawasi oleh OJK, tapi ya nyatanya kan juga kayak gini-gini itu juga. resmi ya yang kami Resmi ada ini. cu, resmi itu Oh, OJK. tapi tahu kok kalau resmi nggak boleh sampai kayak gitu deh. Makanya menurutku Kalau yang pengawasannya itu menurutku lemah banget gitu, terkait hal kayak mm-mm. gini. Kalau yang nggak legal mungkin bisa lah dengan cara apapun gitu kan. Iya, Ya walaupun kalau nggak itu legal kan, nggak benar juga. kalau nggak legal itu kan kemarin sempat ada kasus kan yang sampai Prof Mahfud MD turun tangan kan, istilahnya dia bilang kalau kamu pinjem di pinjol yang ilegal nggak usah dibayar kayak gitu. Nah, di satu sisi kalau itu si orang peminjamnya itu bisa ngelaporin itu mungkin dia bisa selamat gitu, tapi kalau kan sebenarnya banyak yang nggak paham ya cara ngelaporinnya seperti apa, apalagi petugas-petugas kan juga kadang nggak mau nerima kerjaan-kerjaan kayak gini kan, tapi kan ya mereka udah diteror habis-habisan dulu kan kali yang sama yang ilegal gitu. Jadi di satu sisi yang ilegal itu juga harus dibasmi, yang legal juga yang diawasin OJK juga bunganya mati-matian kayak gitu gitu kok. Maksudnya kok bisa sampai lolos gitu, maksudnya diberikan izin oleh OJK gitu dengan biaya layanan sampai 2 kali lipat, gila banget sih. Iya, padahal misalnya pinjamnya 5 juta tuh, terus gak dibayar sampai bunganya berlipat-lipat, bisa habis semua tuh hartanya kan. Nah, iya itu habis parah sih, makanya Itu bunganya floating juga nggak sih? selama pembayarannya on time seharusnya enggak sih. Kalau apa maksudnya udah telat terus nanti bakal kena ada dendanya lagi kan? Denda kan di Ada luar ya di luar biaya itu. iya iya, kalau telat ya Hmm, naik lagi, bunga naik lagi naik bakal lagi. naik lagi. Dan telatnya itu bukan per bulan ya, per hari. Oh itu kan hari ya. Itu aja hari, kamu telat sehari naik, telat sehari Gila. lagi naik, itu parah sih. Makanya ya Oh. tadi, makanya kalau misalkan kamu eh, tips buat yang mau pinjaman online, yang pertama jangan pinjam online dah. Itu aja sih. Aku kalau disuruh kasih tips sebenarnya Pak, aku tahu sih trik mana yang bagus mana yang enggak, tapi ya kalau dikasih tips, 3 tips pertama aku ya jangan, karena jatuhnya Iya. nanti takutnya kamu masuk ke lingkaran ini, gali lubang tutup lubang. Jadi kayak habis pinjol udah bayar, terus misalkan cicilan udah selesai, terus kamu pengen nyicil lagi gitu, karena ya keterbutuhannya jadi ini terus-terusan. Itu yang pernah aku sempat aku alami gitu, dan sekarang udah coba di stop. Jadi ya langkah pertama jangan, sebaiknya memang lebih baik pinjam temen gitu, pinjam temen, pinjam kerabat, tapi dengan catatan ya kamu kalau mau pinjam tuh harus tahu bisa balikin gitu, jangan jangan cuma pinjam doang kayak gitu. Kesel banget. Iya, mungkin, mungkin kalau nggak ya apa ya, misalnya Ditunda kita punya, dulu keinginannya. enggak maksudnya kalau biar meyakinkan orang yang mau minjemin gitu loh, hmm. sebagai peminjam paling nggak kita misalnya punya lab. Kalau jangan ya, jangan yang produktif sih. Misalnya kayak kita punya apa gitu buat jaminan Oh gitu loh. jaminan, Sebesar mungkin kita yang Tapi mau. kayak nggak Hmm, tega ya kalau sama keluarga sih ya beda, cuman ya itu emang harus sih tapi kayak gini gitu. sih maksudnya waktu itu kan pernah ada aku kok ternyata kalau diruntut tuh aku punya banyak pengalaman berhubungan dengan peminjaman ya. Peminjaman. Jadi tuh kalau buat yang tadi kan kalau kata Panji setidaknya ada jaminan. Jadi tuh waktu itu pernah ada kerabat lah gitu kan. Jadi ada orang lain itu tuh minjem ke kerabat, hmm. dipinjemin. Terus bahkan si orang lainnya ini nih
memberi jaminan dalam bentuk motor. Jadi motor dikasihin ditaruh di rumah, tapi memang nggak ada STNK, nggak ada BPKB, nggak. Kalau BPKB kan otomatis ngejual ya, ini dikasih pinjaman motor tanpa STNK. Nah suatu hari si motor ini tuh emang jarang banget dipakai paling cuman ke kampung sekitaran gitu kan. Suatu hari tuh ada kayak polisi datang ke rumahnya salah satu kerabatku itu dan dinyatakan sebagai pencurian motor. Iya, kan parah banget ya, parah banget. Jadi jaminan pun juga kadang bisa menjebak kita gitu loh, Ji. Gitu. Berarti jaminannya diganti, jangan motor, jaminannya yang lain, emas kayak atau apa kayak gitu. Ntar pencurian emas. Pencurian emas nanti. Enggak dong, kalau emas gimana? Emas kan ada itunya kan, apa bukti belinya. Kalau emang punya emas mah mending emasnya dijual atau digadein ke pegadaian tuh lebih better sih. Iya. Kalau misalkan butuh duit ya kan. Terus kalau terkait yang minjem duit nih, ini aku juga punya pengalaman di luar yang aku mau cerita sebelumnya tadi. Jadi ada tapi yang sebelumnya tuh jadi diceritain nggak? Jadi dong. Jadi, tapi ini waktunya udah mau habis nih, harus diperpanjang. Mau diperpanjang sekarang? Bentar deh, ya boleh. Diputus dulu boleh. Perpanjang sekarang ya, tak pause dulu 1, 2. Gimana Rak? Lanjut Rak. Lanjut ya. Tadi nah di sebelumnya aku mau ceritain pengalaman sebelumnya yang soal pinjol ini. Jadi emang aku ada pengalaman lain juga sih. Dia minjem duit teman kan, minjem duitku sih. Lebih tepatnya minjem duitku. Waktu itu maksudnya hubunganku sama dia tuh deket banget kan, bahkan kita tuh satu sekolah, satu kampus juga gitu kan. Satu kampus tapi beda jurusan ya. Nah terus dia bisa dibilang kita tuh deket hubungannya kan. Terus emang pas udah lulus dengan kesibukan kerjaan masing-masing, akhirnya kan kita jadi lost contact. Tiba-tiba udah lama nggak ini tuh, tiba-tiba dia nge-WA gitu kan, terus kayak menjalin silaturahmi lagi gitu, kayak gimana kabar, basa-basi gitu kan. Terus ujung-ujungnya tuh pinjam 100. Pegang lutut nggak, Rak? Ngelus-ngelus lutut nggak? Ngelus-ngelus lutut apa nggak? Enggak kan, nggak ketemu Ji. Kalau ketemu kan terus dia tuh ini kayak cerita dia punya lagi ada masalah macam-macam. Terus dia tuh butuh dia mau mempersiapkan untuk nikah sih, bilangnya kayak gitu, kayak wah seneng dong gitu kan, kayak wah selamat ya, yang jangan lupa undang gini. Iya, cuman dia itu butuh pinjem duit gitu kan buat bayar gedung segala macam. Itu nilainya nggak gede sih, tapi ya ada 1 digit ada lah gitu kan. Itu nggak terlalu besar, cuman kayak ya karena waktu itu memang alhamdulillahnya aku masih ada rezeki gitu kan. Terus aku transferin dia, terus dia tuh bilang nanti aku nikahnya tuh bulan-bulan segini gitu kan, nanti kamu pasti bakal aku undang, nanti aku ganti duitmu bulan sekian ya gitu kan. Nggak 1 bulan sih, cuman kayak ya udah nggak apa-apa, santai gitu kan. Karena maksudnya aku kenal dia tuh udah lama banget, bahkan dari kecil sampai gede masih selalu berhubungan. Terus hingga akhirnya udah lewat dari tanggal dia nikah, aku nggak dapet undangan sama sekali. Terus dihubungin juga orangnya nggak bisa kayak gitu kan. Terus maksudnya karena waktu itu emang aku lagi banyak pengeluaran, aku lagi butuh duit gitu kan. Terus kalian sambil menagih janjinya dia dong gitu kan. Terus aku nagih ke dia, terus dia itu udah nggak ada slow respon. Terus besok ya gitu kan. Terus cuman satu sisi ngeliat kayak gitu kayak oh ya udah nggak masalah kalau misalkan ada penjelasan kenapa belum bisa diganti gitu, nggak masalah. Cuman posisinya dia tuh, aku sering lihat dia update yang kayak healing, holiday kemana kayak gitu kan, kayak intinya yang foya-foya gitu kan. Terus kayak wah anjir nih, duitku belum balikin tapi kok
dianya senang-senang gitu kan, dan Hmm. bahkan ternyata nggak cuman aku yang dipinjam tuh ada banyak teman-temanku, salah satu temanku yang lain yang deket juga, terus bahkan teman-teman yang nggak deket tuh banyak yang pada dipinjemin, sampai ada beberapa grup karena kan kita satu sekolah sama dia tuh nggak cuman 1 tahun 2 tahun gitu kan, ada beberapa Hmm. grup semua itu, dan ujung-ujungnya ternyata sampai aku sama teman-temanku yang lain tuh berasa apa ya, Dibohongi. jadi detektif juga sih, kayak kita Oh. mencari tahu gitu kan, kayak ini nih apa, orangnya ada di mana, orangnya ada di rumah atau enggak, dia udah nikah atau belum gitu kan, terus posisinya gimana, sampai akhirnya nyari, minta tolong tetangganya buat cari, ternyata dia orangnya di rumah. Waktu pas ditanyain pun juga apa, kayak nggak ada raut muka itu katanya nggak ada, berasa kayak nggak punya beban, nggak ada masalah sama sekali kayak gitu loh. Terus apa, ternyata waktu pas ditelusuri segala macam, ternyata dia dikeluarin dari kantornya, dia nilep duit kantor juga ceritanya, dapat info dari sana sini, terus dia dikeluarin, terus dia nikahnya emang sama orang kantor, tapi akhirnya orang kantornya itu juga memutuskan untuk lepas gitu kan, karena mungkin Hmm. nama baiknya udah nggak ada kayak gitu kan, tapi ujung-ujungnya sampai apa, yang tadinya aku nagihnya baik-baik sampai aku nagih ala-ala debt collector sampai tak spam banget, itu ujung-ujungnya kayak aku diblok sih, karena cuma centang Hmm. satu dan semua sosmedku tuh aku nggak pernah lihat di update. Hmm. Sampai ada temenku kayak, apakah lihat deh dia apa lagi apa, upload story ini pegang tangan anak bayi gitu kan, oh berarti udah ngelahirin ya, alhamdulillah kayak gitu. Cuman kayak apa ya, yang aku sesalin itu tuh, maksudnya aku kenal dia sejak lama, udah lama, tapi ternyata aku nggak ngerti gimana dia di lingkungannya sekarang, cuman kok sampai apa, sampai terikat pinjol lah, terus dikeluarin dari Kantor. kantor segala macem, bahkan dia terhadapku juga seperti itu. Jadi kayak antara ikhlas nggak ikhlas sih, karena nilainya lumayan besar gitu Ya. kan, dan aku pun juga butuh, tapi ya kalau misalkan 100 tak ikhlasin gitu, tapi ini kayak, tapi ya mau gimana lagi kan, daripada apa ujung-ujungnya nggak ini juga, akhirnya ya udahlah diikhlasin aja, semoga aja suatu saat entah kapan kalau emang dia masih Sebenarnya butuh bukan waktu. ujung-ujungnya ini, Ra, cuman emang kamu nggak tahu lagi gimana cara nagihnya. Iya, karena bahkan udah disamperin ke rumah, Hmm. disamperin ke rumah, terus udah ini itu kayak udahlah, Udah nggak bisa daripada ditagih ya, itu. mau nggak mau diikhlasin. Iya, itu. Terus ini aku lanjut ke bahasan yang awal mula aku mau cerita sharing ini ya. Boleh. Atau ada yang mau menanggapi dulu mungkin? Enggak, itu kayak aku juga udah ngalamin hal kayak gitu. Oke. Kalau Nah, aku, terus kalau aku kan tadi aku emang beberapa kali pinjem temanku ya, dan kalau aku tuh nggak yang ngelus-ngelus. Aku biasanya kalau pinjem langsung nge-WA. Waktu itu Dewo sih yang sering tak pinjem. Wok, pinjem dulu dong segini itu. Sampai dia tahu, dia itu nanya, ini siapa ya? Ya bagus sih, maksudnya takutnya kan itu penipuan atau seperti apa kayak gitu. Jadi iya makanya iya untungnya aku kan bener-bener. punya panggilan sayang sendiri, jadi yang nggak bakal orang lain tahu gitu. Iya, nah termasuk yang temenku itu tuh awalnya aku pikir apa, dia apa, di hack Penipuan. atau Oh. gimana gitu kan, terus sampai aku tuh bilang apa, coba dong telepon dulu, video call gitu. Itu pun waktu pas telepon pun juga Ya, apa, emang orangnya dia dan suaranya dia, terus apa nih, ya dia percaya. manggilnya ke aku pun juga, aku kan punya panggilan khusus kan, kadang Hmm. ada yang manggil Raca, ada yang manggil Rasya gitu-gitu kan, ini nih apa, ya begitulah Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Nah, berarti kan orangnya bener, ternyata kayak gitu guys. Nah, balik lagi ke soal pinjol nih, pinjol terus debt collector yang narik-narik kayak gitu kan, kayak jujur maksudnya selama ini memang aku nggak, kartu kredit juga enggak, aku pinjol pun juga nggak pernah sama sekali, alhamdulillah ya gitu kan, kayak ya Alhamdulillah. sebisa mungkin kalau emang lagi butuh sesuatu gitu kan, mungkin Pinjem bisa panji. minta tolong orang tua buat Hmm. nalangin, buat nambah-nambahin dikit, atau ya aku harus menahan itu kalau memang itu nggak bener-bener urgent gitu ya. Hmm. Nah, terus apa namanya, jadi waktu itu emang saya hubunganku sama, sebenarnya kalau secara silsilah emang aku sama kerabatku itu tuh bener-bener deket banget, deketnya tuh Hmm. nggak ada komanya lah gitu kan. Ya.
sedekat itu. Tapi memang hubunganku sama si kerabatku ini nggak terlalu dekat tuh. Terus pada suatu hari gitu kan, yang dihubungi itu nggak cuma aku, ada beberapa kerabatku juga itu tuh dihubungin sama nomornya beda-beda sih, tapi nomor debt Ya, collector itu beda-beda dihubungin. eh, apakah benar ini atas nama ini, lokasi ada di sini gitu, kayak lah anjir gitu dalam hati gue, kok si orang ini bisa tahu nama lengkapku, tempat tinggalku di mana, terus aku kerja di mana tuh bahkan tahu. iya, iya. Jadi kayak ternyata nomorku tuh dijadiin nomor penjamin jika apa nih Nggak bisa ada bayar. nggak bisa bayar atau ada keterlambatan kayak gitu. Terus terus menjelaskan bahwa saudara Anda kayak gitu kan, atau kerabat Anda yang bernama ini bertempat tinggal di sini, pekerjaannya ini memiliki hutang pinjaman senilai segini gitu kan. Terus awalnya di WA bagus-bagus, tapi nanti ada nomor lagi lain Hmm. nge-nelpon bener-bener kayak spam banget, dalam Iya, satu iya. hari tuh bisa 10 kali lebih. Dan termasuk kerabat-kerabatku yang lain yang dijadikan sebagai penjaminnya itu tuh semua pada menghubungi. Dan pada saat itu tuh aku, kan aku yang nggak pernah kontakkan sama si kerabatku ini Hmm. karena hubungan kita memang kurang baik. Terus dia itu, aku tanya ke dia kan, terus kayak ini apa maksudnya kayak gitu kan. Terus kayak enggak, itu penipuan tuh, kayak dia tuh masih mengelak kan, Hmm. ini penipuan, jangan dipercaya, udah diemin aja kayak gitu kan. Terus kayak tiap kali itu tuh selalu selalu jawabannya sama. Terus aku bilang, ini nggak cuman aku loh yang di kayak gituin, ada yang lain-lain juga di kayak gituin dengan nomor yang beda-beda semua. Terus masih nggak mau jujur gitu kan. Terus Hmm. aku sampai pada saat itu tuh aku bener-bener minta tolong temanku, aku cari-cari informasi tentang si pinjolnya ini gitu kan. Terus bahkan aku minta data diri si peminjam daripada di pinjolnya Hmm. itu juga. Tapi pinjolnya bagus sih, jadi memang data diri si peminjam tuh nggak dikasihin ke aku gitu. Cuman karena di situ tuh yang aku nggak percaya tuh karena dia tuh masih nggak ngaku, bahkan dia berani sumpah demi apapun gitu kan. Hmm. Berani sumpah bahwa itu bukan dia gitu kan. Terus sampai yang terakhirnya tuh ujung-ujungnya, tapi dia nggak ngaku ke aku, dia ngakunya ke salah satu kerabatku yang lain lagi gitu kan, Hmm. bahwa uh, minta tolong pinjam uang sekian untuk nutup ini gitu. Terus Hmm. nah waktu itu kerabatku yang lain itu karena dia bingung harus gimana gitu kan, dia nggak pegang uang juga, akhirnya dia ngehubungin aku. Terus ini apa bisa nggak minta tolong buat dibayarin ini, buat apa, buat itulah ngapain, maksudnya itu itu tuh apa tujuannya juga, buat apa, mana nominal itu bener-bener gede banget. Bahkan dia pakai beberapa aplikasi pinjol Oh, yang tahu-tahu. berbeda-beda, Iya. dengan nilai totalnya itu bisa sampai 2 digit, bayangin. Terus kayak waduh, itu udah bener-bener kayak yang udah hubunganku sama dia nggak baik, terus dijadiin kayak gini, dijadiin itu, wah aku bener-bener marah besar. Terus semua nomornya dia tuh tak blok. Bahkan sampai aku pun waktu itu sempat beberapa hari itu aku nggak aktif HP, padahal itu aku kerja kan pasti dicariin Iya, iya. dicariin orang kantor butuh lah gitu. Sampai aku tuh kenapa nggak bisa ini, tapi emang rasanya dikejar. Aku paham sih kenapa si korban yang ada di Twitter, di X itu, Hmm. yang dia sampai bunuh diri itu, mungkin ya karena ketika dikejar-kejar untuk bayar tagihan itu tuh memang se-pressure itu sih. Iya. Aku pun juga Itu aja walaupun kamu yang kan minjem, bukan yang ngutang ya. iya bukan aku yang ngutang, tapi itu bahkan aku se-pressure itu gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah ujung-ujungnya, sampai awalnya dia nggak mau ngaku, sampai akhirnya dia mau ngaku. Akhirnya duitnya mau nggak mau aku bantu tak lunasin sekalian. Ini yang terakhir ya, kalau misalkan aku tahu besok masih ada kayak gini lagi, udah nggak usah pulang sekalian, udah pokoknya intinya kayak jangan balik ke kita ketika
ada masalah ini gitu kan. Terus Hmm. iya gitu, cuman masalah yang aku pikirin tuh toh dia tuh udah kerjanya mapan, bahkan bisa dibilang kerjanya tuh di BUMN juga. Jadi Hmm. bahkan oh ya, salah satu bener kalau misalkan dia sampai nge-spam si kantor sampai kantornya merasa terganggu produktivitasnya gitu kan, karena memang apa namanya dia pun juga udah rusak di kantor waktu itu. Jadi eh, kantornya itu di spam, terus namanya dia masuk ke apa sih, kayak ada surat yang dikirim dari pinjol ke kantornya dia Hmm. kayak gitu kan. Berarti kan namanya udah jelek dong, padahal itu tuh salah satu aku yang ada di pikiranku tuh, kok bisa dia pinjam duit senilai sebesar ini tuh dipakai buat apa. Bahkan kalau misalkan bisa dibilang kerjanya juga udah mapan, dia pegawai BUMN juga, salah satu BUMN, tapi beda 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 bidang sama aku ya. Kalau aku kan kontraktor ya, Hmm. itu beda lah pokoknya. Tapi BUMN, dan dia bahkan udah kerja lebih dulu dari aku, terus belum ada tanggungan keluarga, tanggungan lain-lain, terus ini tuh dipakai buat apa kayak gitu kan. Oh, dia masih muda, belum eh nikah. belum Oh. nikah. Umurnya sih di atasku, Hmm. tapi belum nikah. Terus apa, maksudnya udah intinya kayak budak korporat yang berpenghasilan tetap dan nilainya lumayan besar juga di ibu kota Hmm. gitu kan. Tapi kok sampai kayak gitu kan. Dan apa, wah itu udah bener-bener ya, sampai aku sampai sama kerabat-kerabatku yang lain tuh sampai mikir, udahlah biarin, apa nggak usah, kalau apa nggak usah dibayar, nggak usah dibantu. Kalau misalkan emang dia ada masalah di kantor, dia dikeluarin udah. Apa nih, jahat-jahatnya kita tuh kayak Hmm. kita anggaplah kita nggak kenal sama dia gitu kan. Itu semua urusannya dia. Biar kalau misalkan dia harus dipenjara, karena emang waktu itu mau dilaporkan ke pihak berwajib juga kayak gitu kan. Kalau mau dipenjara mau apa terserah, udah aku nggak ikut campur gitu kan. Tapi ujung-ujungnya maksudnya karena aku masih apa ya, ya Ya kasihan tetap ya. segimanapun iya kan Hmm. gitu. Jadi ya udah, aku bantu, aku bayarin semua total lunas. Terus waktu itu dia bilang kan kayak nanti kalau misalkan ada rezeki bakal diganti gitu kan. Tapi aku bilang nanti gantinya nggak usah lewat aku, karena aku nggak, bahkan apa ya, aku tuh nggak mau Kenal lagi. bukan Oh. maksudnya eh, jangan sampai nomor rekeningku dia tuh tahu pun juga dia nggak tahu gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi kayak udah tuh. Jadi kayak kalau misalkan mau gantinya lewat salah satu kerabatku juga. Tapi itu kejadian udah beberapa tahun yang lalu sih, 2 tahunan kali ada. Cuman sampai sekarang pun juga nggak diganti. Tapi kayak ya udahlah. Tapi itu nominalnya lumayan besar sih. Cuman ya mungkin digantinya bukan dalam bentuk uang real kembali, tapi kayak dalam bentuk apa ya, dalam bentuk moral yang lain lah. Jadi kayak, dan alhamdulillahnya sih emang apa, kesini udah nggak pernah ada kasus-kasus kayak gitu lagi. Jadi kayak ya alhamdulillah lah. Intinya pesan buat siapapun, sebisa mungkin jangan ada apa, jangan ada Hmm. pinjol-pinjol gitu. 20 ke Kayak atas ya apa maksudnya 20 ke bawah, Rak? kenapa 20 atas apa 20 bawah? umurnya, Kan nilai angkanya. nilainya, Hmm. oh masih di bawah 20 Hmm. tuh gitu. Terus ya maksudnya di luar pinjol aja nih, maksudnya kayak aku pun kan di kontraktor ya, buat bayaran, buat ngebayar vendor atau ngebayar mandor kayak gitu kan emang agak susah juga. Dan Ya. ya kalau apalagi kalau mandor-mandor kan kita nggak tahu ya backgroundnya di luar sana seperti apa, apakah dia apa keluarganya bagaimana, terus apakah dia apa ada pinjaman yang lain-lain, kan kita juga nggak tahu. Hmm. Jadi kadang aku juga ngerasa bersalah juga sih dari kantor untuk ngebayar mandor-mandornya ini sampai telat beberapa bulan. Ujung-ujungnya apa, ketika udah dibayar padahal mereka tuh ada kasbon. Bahkan kasbon tuh di luar utang ke yang di luar sana kita nggak tahu, tapi ada kasbon ke proyek. Itu pun kasbon ke proyek nilainya besar banget. Dan yang aku takutin tuh bahkan ntar kalau duitnya ini cair, mereka bakal ngebalikin kasbon yang senilai besar itu ke proyek juga atau enggak, karena kan ini penggunaan dari yang lain-lain juga kayak gitu kan. Tapi Hmm. harus pinter-pinter ini sih. Dan itu pun selama mandor-mandor belum cair tuh kan
kayak hampir setiap hari tuh aku kantor tuh, maksudnya urusanku kan nggak cuma ngurusin mandur ya, ngurusin macam-macam juga gitu tuh. Apa kayak setiap hari tuh diteror, Pak kapan cair, Pak kapan cair ini gitu kan. Sampai akhirnya aku yang bingung, ya apa ya, kayak aku ngerasa di sini tuh atasan nggak punya, atasan langsung nggak ada gitu kan, terus bahkan atasan yang lebih di atasku kurang mensupport aku, hingga akhirnya tuh aku harus keluar, maksudnya aku yang kerjanya belum berapa lama, belum punya apa-apa juga, aku harus mengeluarkan uang pribadiku untuk meminjamkan ke para mandor ini supaya mereka masih bisa hidup kayak gitu loh. Dan kalau bisa dihitung-hitung tuh duitku yang ada di luar sana nggak cuma di mandor sih, itu lumayan banyak juga gitu nominalnya. Jadi kayak bahkan maksudnya sedihnya tuh kayak aku kerja tuh buat cari duit loh, bukannya buat minjemin bukannya duit. ngeluarin duit gitu kan, tapi setiap bulan kok aku nggak bisa nabung ya gitu kan, dan banyakkan keluarnya gitu kan. Jadi kayak ya begitulah ya, malah jadi curhat bukan pinjol nih. Sorry guys. Tapi kan itu juga bisa jadi ini juga lah, Bisa jadi pembelajaran ya. Jadi emang penyebab apa pinjol juga karena bayaran hmm, telat. iya bener-bener, jadi kayak dikejar-kejar. Aku ngerasain banget sih, bahkan duitku yang masih nyangkut di para orang-orang ini aja tuh, karena dari kantorku belum ngebayar si orang-orang ini, bahkan aku mau nagih ke mereka pun jadi nggak bisa gitu loh. Iya kan, dan malah mereka yang lebih galak buat nagih aku, Pak kasbon dulu lah, kasbon dulu, minta kasbon kok lebih galak daripada yang mau ngasih kasbon gitu kan. Begitulah pengalaman, cukup tahu aja, semoga Iya. tidak terjadi lagi ke depannya. Iya. Kalau feeling aku sih ya, feeling aku ya tadi kenapa dia akhirnya banyak aplikasi pinjam ya karena itu. Misalkan dia nggak bisa bayar di pinjaman online yang A, akhirnya dia nyari utangannya di pinjaman online yang B, nah gitu Bener, jadi dia kasusnya. minjem di B untuk nutup yang A, Ya, ntar nanti habis itu B nggak dia bisa minjem di nutup. C untuk nutup yang B, atau mungkin apa namanya, karena ada bunga-bunganya tadi, bunga atau biaya layanan itu jadi lebih besar kayak gitu kan, atau Iya, mungkin dari pinjaman A ini limitnya cuma berapa, dia butuhnya lebih dari itu gitu kan. iya, iya, iya. Cuman wah itu sampai akhirnya salah satu beberapa banyak kerabatku yang lain aja tuh sampai ganti nomor biar nggak itu. Dari caranya. Ji ada Parah sih. tanggapan nggak Ji atau ada mau tanya apa Ji? Atau Panji punya pengalaman juga mungkin? Ya ini Panji menikmati Apa ya? obrolan. Nggak ada lah, aku dengerin pengalaman kalian aja lah. Semoga itu tidak terjadi padaku. Amin. Amin. Ya pengalaman Raka sih aku juga gak mau kejadian ke aku sih. Makanya aku paling ya kan istilahnya paling was-was sih waktu ya istilah waktu masih punya cicilan segala macam tuh, satu was-was tiba-tiba mati masih ada utang kan segala macam, terus yang kedua ya sebisa mungkin nggak pernah terkait hal itu kayak gitu. Jadi mungkin apa nih mau closing Sampai tau nggak yang ada di apa. pikiranku? Ketika duit-duitku ini belum pada lunas gitu, yang ada di pikiranku, udahlah aku nggak tahu ketika udah mentok banget ya, kayak udahlah aku nggak tahu gimana caranya mereka bayar, kalau misalkan emang dia nggak bisa ngebayar aku, biar nanti dibayar di akhirat aja. Tapi itu kayak lebih jahat sih, tapi Iya. Iya. tapi kalau urusan akhirat kan kita nggak ada yang tahu ya Iya, guys. iya, 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 iya. Iya, iya. Tapi kalau dari semua perspektif cerita ini sih, kalau dari sudut pandang aku ya, kalau aku menurut aku kalau misalkan memang kita sudah nggak bisa bayar, kita sudah mentok di istilahnya misalnya limit ya, misalnya udah waktunya cicilan kita nggak bisa bayar, usaha jangan ambil pinjol yang lain gitu, sebisa mungkin yang mending mending pinjam kerabat atau apa, kalau enggak ya memang lebih baik Ngejual terbuka. barang. Iya, satu ngejual barang bisa, terus yang kedua lebih baik terbuka kepada keluarga daripada ujung-ujungnya eh, makin Benar-benar. telat ke belakang. Karena kan kasusnya kan tadi yang Bapak K ini kan dia memang dari awal nggak ini kan nggak menyampaikan ke keluarganya juga gitu. Akhirnya kan Mungkin maksudnya nggak menyampaikan keluarga biar nggak terbebani gitu kan. iya bisa jadi, tapi kan malah justru menurut aku
dengan dia nanggung sendiri yang sebenarnya dia juga nggak, aku ini nggak bicara si korban kado, maksudnya untuk semuanya ya. Nah, takutnya malah kita menghakimi korban itu seperti apa. Maksudku daripada kan takutnya membebani ataupun seperti apa dari lihat, ketika dia udah nggak bisa bayar artinya kan dia udah nggak bisa berusaha untuk sendiri gitu. Jadi daripada memaksakan sendirian tapi malah nanti ke belakangnya makin gede terus makin merambat kemana-mana, menurut aku ya lebih baik ya jujur kepada keluarga tuh. Resikonya paling malu di awal gitu, paling malu ya dihakimin sebentar, kenapa kamu bisa seperti ini, tapi kan akhirnya malah justru bisa dibantu dari dia di awal kan, daripada ya contohnya aja misalnya kasus kayak kerabatmu ya Rak, maksudnya kalau dia jujur di awal kan juga mungkin kemarahanmu nggak akan sememuncak itu gitu, karena kamu kan udah dibohongin berkali-kali kan segala macam gitu. Cuman gini sih maksudnya, Mhm. kalau misalkan apa namanya, kan kita orang pinjol itu kan posisinya kepepet. Cuman kepepetnya kan kadang ada beberapa faktor nih. Emang dia kepepet karena urusan apa, kebutuhan yang benar-benar mendesak harus Iya, itu menjadi kebutuhan. Ada juga yang dia tuh nggak butuh tapi apa ya, biar memutuskan untuk itu. secara track tracking, bukan kebutuhan tersier juga. Jadi dia ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Contoh kayak Apa, eh, narkoba. ya kayak gitu kan, supaya nggak Mhm. ke apa, track recordnya nggak dari hasilnya dia sendiri, akhirnya dia pakai pinjaman itu kan bisa juga, atau mau dipakai buat apa, dipakai buat main cewek lah atau buat narkoba. Ketika kalau kayak gitu dia harus jujur ke orang kan, mungkin orang nggak akan nerima lah gitu, apa nggak akan menerima itu, kecuali kalau emang apa dipakai untuk kebutuhan apa, terus akhirnya dia dari awal jujur ke keluarganya gitu kan. Oh Iya. mungkin keluarga masih bisa bantu, tapi ketika dipakai buat yang lain-lain kan kita nggak tahu, dipakai buat hura-hura, buat have fun gitu. Iya, tapi aku lebih tetap prefer di lebih baik jujur, karena kalau tapi ini posisinya bukan sebelum pinjol, tapi posisinya sudah di batas dimana dia tidak bisa membayar cicilan gitu, karena menurut aku kalau kita jujur akhirnya ya tadi kita pasti akan mungkin dihakimin, mungkin ada yang benci ada apa, tapi kan pada akhirnya kan kalau misalkan keluarganya itu masih istilah masih jalin hubungan masih baik, pasti ada yang menolongin lah segala macam dari ketimbang pun kalau misalnya jujur dia ternyata narkoba, kan akhirnya kan kebuka ke semua juga kan, misalnya dia narkoba atau seperti apa ya, minimal sekali aja dia dibantu sama keluarganya, yang kalau misalnya kedua kali kejadian lagi kan ya keluarga udah pernah bantu yang pertama lah, yang kedua jangan sampai terulang lagi kan ya. Itu cuman masukku lebih ke arah yang tadi aja gitu, maksudnya kayak kayak yang saudaraku kan juga ya, dia jujur, dia itu pinjem gitu segala macam ya, aku bisa bantu kayak gitu, daripada dia nggak jujur terus kita sendiri kayak dibohongin kan, menurutku mending kayak gitu gitu. Si saudaraku ini kan dia memang posisinya udah nggak bisa bayar tepat waktu, akhirnya kena bunga ya, dia jujur ke aku ya, aku bisa bantu ya aku bantu kayak itu. Maksudku kasusnya lebih baik bisa terselesaikan dengan bantuan orang lain daripada sendirian dicoba tapi malah nggak bisa selesai, ujungnya ke belakang orang lain tetap kena gitu loh, Iya. maksudnya kenanya double gitu. Bahkan si kerabatku ini juga waktu itu sempat dia mengutarakan sih, udah daripada apa dikejar-kejar kayak gini terus kayak gitu kan, nama aku udah jelek, udah nggak apa, di kantor aku juga udah dikenal jelek, di sini juga kayak gitu kan, akhirnya aku mending mati aja lah kayak gitu, amit-amitnya dia pernah Ya, mengutarakan kalimat itu sih. Jadi kayak emang sesensitif itu sih urusan duit sih. Jadi kayak aku pun nggak harus pinjol, maksudnya kepada siapapun tuh sebisa mungkin udahlah jangan berurusan sama uang, karena ya urusan uang tuh bisa melihat, bisa apa, karakter orang tuh bisa kelihatan dari apa ketika berurusan dengan duit juga iya. sih. Jadi kemarin tuh aku tiba-tiba ditatangin salah satu saudara, dia mau ketemu Ditantangin. ditemuin, Aha. dia tiba-tiba ngajak ketemu, nah aku tuh udah feeling kayak mau pinjam duit, jadi ini aku ulur-ulur biar nggak ketemu. Aku pusing kalau beberapa kali minjemin duit ke keluarga tuh itu, maksudnya kita juga kadang tiba-tiba butuh uang mendadak, kayak tiba-tiba Iya. laptopku rusak, monitorku rusak, itu bisa barengan gitu anjir.
kayak nggak Itu bisa punya duit dikit gitu. Aku kan kemarin emang lagi dapat bayaran, udah punya planning mau buat beli PC kan. Ini malah mm-mm. monitornya rusak, laptop juga LCD-nya kena, akhirnya aku alihin lagi ke monitor lagi. PC-nya belum. Itu ngajakin ketemu antara mau ngajakin apa, mau minjem duit atau mau ngajakin MLM tuh. Oh, ya lah. Eh, tadi aku mau cerita apa ya? Udah deh nggak jadi, lupa, ke Ya, skip soalnya. oke. Yo, mungkin closing statement dulu kali ya terkait ya masalah ini, terus tadi yang berkaitan dengan masalah Twitter gitu, mungkin dari X. Panji dulu ya, dari X. Tahu nggak ada berita X berbayar, tapi itu ntar aja lah, males banget aku. Sebenarnya aku nggak mainan Twitter ya, cuman maksudnya lihat-lihat trending itu menarik bagi aku, dan terus tiba-tiba Iya, Elon Musk berbayar kalau mau membayar. Sekarang semuanya lah nggak harus yang centang-centang, harus berbayar lagi. bukan centang. Jadi Ya ini kan kalau batas yang scroll free itu baca tuh. Ya sekarang ada udah, batasan ya karakternya. sekarang katanya mau dibayarin semua, berbayar semua, nggak tahu lah itu, bodo amat. Ya udah, Ji, gimana Ji? Closing statementmu Ji terkait masalah ya pinjol-pinjolan ini. Hmm. Kalau sebenarnya bukan apa ya, nah kalau masalah pinjol setuju sama pendapatnya tadi sih, kayak dia nggak ada saran atau tips pinjol yang bagus ya. Sebisa mungkin kayak menghindari pinjol lah gitulah untuk Hmm. pinjol-pinjol tuh. Ya nggak cuman pinjol doang sih, kalau aku malah ngutang itu kayak apa ya, sebenarnya itu kan kayak sebuah jadi sebuah beban buat kita sendiri tuh, kayak tanggungan. Nah cuman kadang kita kan nggak tahu kan eh, kondisi orang itu kayak gimana, kayak orang itu benar-benar membutuhkan uang itu seperti apa kan. Kadang ada yang sangat mendesak, ada yang dia ngutang cuman buat lifestyle. Gengsi. Nah itu cuman ya apa ya, kalau aku sih sebisa mungkin kayak ngutang itu opsi terakhir gitu. Kalau misalnya mau ngutang ya tadi kayak mungkin ngutangnya ke keluarga atau ke siapa, dan sebisa mungkin ya selama kita masih punya jaminan atau apa ya, kita apa ya, kita kasih lah, kita, soalnya kan kalau utang kan tadi ya, Hmm, hmm, kalau hmm. mati kan kayak dibawa mati gitu loh, Ya takutnya ya kalau ya, misalnya takut itu. belum kebayar utangnya terus keburu nyawanya diambil kan, kayak ya gimana ya, Hmm, maksudnya hmm. yang di akhirat sana tuh lebih lebih apa ya, lebih menakutkan gitu daripada di dunia eh, soal utang gitu, itu Ar. Oke. Mungkin utang dalam bentuk investasi masih oke lah ya. Apa itu tentang investasi itu, Rak? Ya maksudnya kalau misalkan kita masa muda nih pengen buat rumah tempat tinggal gitu kan, atap kan, itu nilainya besar, kalau nggak ngutang kayak susah Oh, gitu ya. eh, Ya tergantung sih Ra. Kamu kalau rumahnya misalnya uangmu 100 juta nih, kamu ngincernya rumah yang 1 miliar, ya itu kan yang apa ya, membebani kamu sendiri gitu loh kan. Rumah 100 Emang juta kan dapat cari yang rumah kecil-kecil 100 juga juta ada. nggak ada lah. Ya nyari yang kecil-kecil dulu lah, yang apa kayak iya. ya itu Tapi kan kan maksudnya kalau disesuaikan tapi kan sama. kalau cicilan properti kan, kalau kamu nggak bisa lunasin kan, tinggal propertinya ditarik, Rak. Hmm, nggak tahu sih, nggak paham. Iya. Oke, gimana Raka? Ya kurang lebih sama sih kayak Panji, kayak Ardi. Jadi sebisa mungkin nih, kalau emang apa belum apa bukan sesuatu kebutuhan yang benar-benar mendesak, kalau bisa jauh-jauh lah dari yang namanya pinjol-pinjol itu gitu kan. Nggak cuma pinjol sih, maksudnya pinjaman apapun, bahkan ke kerabat pun juga kalau bisa jangan, karena kan bukannya untuk menyambung silaturahmi, tapi justru memutus silaturahmi antar kita gitu kan. Dan apa ya, kalau misalkan emang enggak, ya kita harusnya bisa menahan diri, atau mungkin gimana manajemen keuangannya kita terhadap diri kita sendiri. Oh, aku mau ada keperluan ini nih untuk beberapa bulan ke depan, dengan penghasilanku sekian, berarti aku setidaknya bisa nabung sekian, atau aku harus nahan buat makan gimana, atau gitu-gitu kan, bisa lah, Hmm, bisa hmm. ada caranya gitu kan. Karena ya mau, bahkan pinjol-pinjol yang sudah legal, yang sudah diawasi OJK pun juga toh kenyataannya tidak seefektif itu kayak gitu kan. Jadi Ya, kalau bisa jauh-jauh lah, entah itu pinjol, kalau kartu kredit pun juga
kurang baik juga sih menurutku ya, karena Iya. tapi ya intinya gitulah, jangan kalau emang belum sesuai sama kesanggupannya kita jangan dilakukan gitu sih dari aku. Oke, kalau dari aku sih yang pertama ya, eh ya tadi ya, maksudnya pinjol itu bukan solusi untuk kamu kepepet gitu. Maksudnya kepepet butuh duit, butuh apa, mau usaha mau apa, itu pinjol itu bukan solusi. Karena kalau kamu itu ngajuin pinjaman, sebenarnya bukan pinjol ya tadi ya, tapi ini konteksnya pinjol aja dulu. Untuk konteks pinjol, kalau misalnya kamu butuh duit kepepet, kamu ngelakuin pinjol, itu kamu melakukan kesalahan gitu. Karena kalau kamu butuh duit kepepet, itu artinya kamu nggak bisa membayar untuk cicilan kedepannya gitu. Kamu akan dapat duit untuk kamu pakai sekarang, tapi kamu nggak akan bisa buat ngebalikinnya gitu. Makanya sebenarnya pinjol itu lebih tepatnya adalah untuk orang yang bisa membeli barang itu di katakanlah 1-2 bulan ke depan, tapi memang kebutuhannya memang lagi mendesak, tapi itu untuk produktivitas sih, lebih aku kepada produktivitas. Kalau bicara untuk barang tersier, ya sekali lagi selama kalian itu bisa memproyeksikan pembayarannya kapan kalian ada duitnya, utamanya itu gaji kalian gaji tetap, udah tahu bulan depan bakal bayar berapa, itu masih oke lah. Tapi kalau kayak misalkan gaji kalian tuh nggak tetap, freelance yang istilahnya bisa dapat gede bisa dapat enggak, itu juga sangat resiko banget sih buat ngajuin pinjaman online segala macam. Dan kedua, ya harus tahu sih, maksudnya ini buat semua orang, kalau ketika kamu daftar pinjaman online tuh data kalian tuh sudah nggak lagi aman gitu. Sebenarnya nggak cuma pinjaman online sih, sekarang itu kalian nggak pinjaman online pun data kalian udah kesebar. Cuman maksudku resiko untuk kalian tidak bisa dilindungi secara hukum itu lebih tinggi karena kalian mensetujui polis yang sudah dikeluarkan gitu. Kalau misalkan Panji nih, sebenarnya kan dia nggak pernah daftar pinjol atau apapun, tapi aku yakin data dia pun mungkin bisa aja kesebar gitu. Ketika dia daftar kerja kan harus ngelampirin KTP ataupun ijazah, itu kan sebenarnya kan data itu udah nyebar juga ke perusahaan kan. Misalnya dia daftar perbankan, sebenarnya daftar kan data bisa aja nyebar gitu. Cuman ketika data itu disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang, itu kan Panji bisa ngelaporin gitu, karena bukan kehendak dia. Tapi kalau kalian dipinjol, itu ketika data kalian disebar dengan catatan kalian telat bayar segala macam, itu biasanya sudah tertulis dalam kesepakatan kayak gitu. Jadi ya itu kalian harus paham resikonya itu gitu, bukan masalah. Dan Ya istilahnya data pribadi itu bukan hanya sekedar ya udahlah data pribadi juga nggak penting kayak itu ya, tapi ya tadi gitu resikonya banyak, bisa tadi ya ada orderan seperti itu gitu sampai bunuh diri. Dan ini juga bukan kasus yang pertama gitu, ini udah kasus banyak banget yang nggak keungkap, itu udah banyak banget kayak gitu. Terus jangan karena kepepet kalian akhirnya ngambil pinjol yang tadi ya yang bunganya gede-gedean. Bahkan ya saran aku tetap pinjol itu udah bukan lagi opsi terakhir gitu, tapi kalau bisa udah nggak masuk opsi gitu. Kalau jangan kalian dijadikan memang butuh duit tuh, itu pinjol tuh jangan jadiin opsi gitu, bahkan enggak untuk opsi terakhir aja enggak gitu. Paling utama ya menurut aku tetap, makanya yang paling penting sih jaga silaturahmi sama keluarga kerabat gitu. Jadi ketika dipinjemin duit itu kalian masih bisa lah, masih bisa ngebantu ya kayak gitu. Tapi ya tahu diri juga lah, maksudnya kalau pinjam duit ya harus tahu cara balikinnya, jangan sampai ya pinjam duit doang nggak bisa balikin segala macam. Itu kan juga akhirnya bikin kepercayaan ataupun silaturahmi renggang segala macam kayak gitu. Jadi tips buat kalian yang mau pinjol ya yang pertama jangan pinjol, udah itu aja sih mungkin. Itu dari aku. Terima kasih, makasih buat Raka, makasih juga buat Panji. Kita terima mungkin nanti kasih akan semuanya. ngobrol-ngobrol lagi di tema yang lain lagi, mungkin bahas politik atau apa ya, kita nggak tahu lah ya ke depan seperti apa. Jadi mungkin itu aja. Sampai ketemu di podcast berikutnya, masih di Serangkai Kata Podcast. Aku Aldiansah. Aku Raka. Saya Panji Pradipta. Ya. Aku Raka Rehan. Oke, sampai ketemu di Bye. video berikutnya. Bye bye. See you.